Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkan Ahmadul Khairiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 120518329. Materi pembelajaran: buku tematik tema 9 kayanya negeri, subtema 2 pemanfaatan sumber daya alam. Pembelajaran 1. Standar kompetensi yang pertama, memahami penampakan alam mengenai sumber daya alam di lingkungan sekitar. 2. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi. Yang kedua, 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu: yang pertama, dengan kegiatan menyimak video, siswa dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan kegiatan menyimak video, siswa dapat mengetahui peta persebaran sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang terakhir, siswa dapat menelaah pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam ada yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, namun juga ada yang tidak berwujud sehingga tidak perlu diolah terlebih dahulu. Kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan jenis sumber daya yang terdiri dari komponen sumber daya nabati dan hewani, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat melimpah dan beragam, khususnya bagi wilayah Indonesia. Untuk bahan makanan yaitu padi, jagung, gandum, tebu, singkong, dan lain-lain. Untuk bangunan kayu jati, kayu mahoni, bahan bakar kelapa sawit. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam pertanian dan perkebunan. Komoditi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, pohon buah-buahan. Komoditi perkebunannya seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Serta sumber daya alam non-hayati ialah air, udara, tanah. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya koefisiensi ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Yaitu yang terakhir dilanjut dengan WHOIS. Dengan pertanyaan yang pertama, air merupakan contoh dari sumber daya alam apa? Yang kedua, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tumbuhan?
Itu tadi materi pembelajaran yang saya sampaikan. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.